Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dimensi Matematika Beraksi Bersama Dimensi. Video kali ini akan membahas mengenai bilangan berpangkat yang merupakan materi kelas 9 kurikulum K13 revisi. Langsung saja kita beraksi bersama Dimensi. Bilangan berpangkat atau ada yang menyebut perpangkatan umumnya ditulis seperti ini. A pangkat N sama dengan A kali A kali A dan seterusnya sebanyak N buah atau N kali. Jadi A itu dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak N kali. Dengan A itu disebut sebagai bilangan pokok atau basis dan N adalah pangkatnya yang berupa bilangan bulat positif. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Saya sudah siapkan 3 contoh soal. Yang pertama bilangan positif, yang kedua bilangan negatif ada kurungnya, dan yang ketiga bilangan negatif tidak ada kurungnya. Bedanya seperti apa? Mari kita kerjakan. Soal nomor 1, 2 pangkat 3. Hati-hati, bukan 2 kali 3 ya, tapi 2 dikalikan 2-nya sebanyak 3 kali. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu 4 kali 2 sama dengan 8. Selesai. Gampang kalau ya bilangan positif. Sekarang kali nomor 2, negatif 2 pangkat 3. Kalau ada kurungnya, artinya yang dipangkatkan itu semua yang ada di dalam kurung. Jadi kalau min 2 pangkat 3, artinya min 2 dikali min 2 dikali min 2. Jelas ya bedanya dengan yang atas. Negatif kali negatif itu positif, positif kali negatif negatif. Jadi hasil akhirnya nanti adalah negatif 2, 2, 4, 2, 8. Jadi negatif 8. Nah, kalau yang soal nomor 3, bilangan negatifnya tidak dikurung, artinya yang dipangkatkan hanya bilangannya saja. Negatifnya tidak ikut dipangkatkan. Jadi nulisnya gini, min 2 kali 2 kali 2. Nah, jadi seperti ini hasilnya nanti min 8. Walaupun hasilnya sama seperti nomor 2, tapi prosesnya berbeda. Dan ingat, dalam bilangan berpangkat atau perpangkatan, khususnya bilangan negatif, kalau bilangan negatif yang ada kurungnya seperti nomor 2 ini dipangkatkan bilangan ganjil, maka hasilnya berupa bilangan negatif juga. Tetapi kalau bilangan negatif dalam kurung dipangkatkan bilangan genap, maka hasilnya berupa bilangan positif. Selanjutnya ke sifat-sifat bilangan berpangkat. Setidaknya ada 5 sifat yang harus kalian kuasai. Kenapa harus? Karena dalam mengoperasikan persoalan ini nanti semuanya menggunakan sifat. Artinya, jika kalian tidak menguasai sifat, artinya kalian akan kesulitan menaklukkan materi ini. Dan pada video kali ini nanti yang akan kita aplikasikan ke soal hanya sifat nomor 1 dan 2. Sedangkan untuk sifat nomor 3, 4, dan 5 akan kita bahas di video selanjutnya. Sekarang sifat nomor 1, A pangkat M dikali A pangkat N. Kalau ada bilangan berpangkat dikali dengan bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya dijumlah. Jadi A pangkat M plus N. Sedangkan yang nomor 2, kalau pembagian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama, kalau kali ditambah berarti kalau bagi dikurangi. Dengan syarat apa? A-nya tidak boleh sama dengan 0. Loh, kenapa kok 0? Karena kalau A-nya 0, maka nanti yang bawah itu 0. Kalau 0, bilangan per 0 itu nanti hasilnya tak terdefinisi. Sekarang sifat nomor 3, ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Jadi ada A pangkat M pangkat lagi N, maka pangkatnya dikali. Jadinya A pangkat M kali N.
Kemudian sifat nomor 4, A kali B dipangkatkan M, itu artinya A-nya pangkat M dikali B-nya juga pangkat M. Dan sifat yang terakhir adalah A per B pangkat M, itu juga sama, A-nya pangkat M per B-nya pangkat M, juga dengan syarat B-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, untuk meningkatkan pemahaman kalian, saya sudah siapkan 4 problematika. Alangkah lebih baik jika kalian pause dulu video ini, coba kerjakan, baru nanti kita koreksi bersama-sama. Nah, langsung saja kita beraksi bersama dimensi. Untuk soal nomor 1 dan nomor 2 kita pakai sifat nomor 1, sedangkan untuk nomor 3 dan 4 kita pakai sifat kedua. Sekarang nomor 1. Sederhanakan bentuk pangkat berikut. Artinya ini nanti kita buat jadi bentuk pangkat yang sederhana. 3 pangkat 5 dikali 27 dikali 81. Nah, yang depan sudah dalam bentuk bilangan berpangkat. Sedangkan 27 dengan 81 itu kan belum. Berarti harus kita rubah menjadi bentuk bilangan berpangkat. 27 itu basisnya atau bilangan pokoknya adalah dibikin jadi 3. 81 juga 3, karena 2 nggak bisa, 5 juga nggak bisa. Kita tulis, jadi ini 3 pangkat 5 dikali, nah 27 itu 3 pangkat berapa? 3 kali 29, 3 pangkat 29 kalikan 3 lagi 27, berarti 3 pangkat 3. Tadi pangkat 3 27, kali 3 lagi 27 kali 3 81, berarti 81 itu 3 pangkat 4. Nah, karena bilangan pokoknya sama-sama 3, artinya sifat nomor 1 bisa dipakai, pangkatnya tinggal dijumlah. Jadi 3 pangkat 5 tambah 3 tambah 4, yaitu 3 pangkat berapa ini? 8 tambah 4 12. Sudah begini saja tidak perlu dihitung 3 pangkat 12 berapa, karena pertanyaannya disuruh menyederhanakan. Sekarang nomor 2, 4A pangkat 2 dikali A pangkat 3 B pangkat 4 kali 3AB. Ada 2 variabel berbeda. Ingat, boleh dijumlah kalau bilangan pokoknya sama. Artinya nanti A-nya dengan A, B-nya dengan B. Kita tulis, jadi ini yang ada bilangannya kita taruh depannya, 4 kali 3 dikali A-nya, ini kan pangkat 2 kali A pangkat 3, berarti ditambah 3. Ini kalau nggak ada pangkatnya kan pangkat 1, berarti ditambah 1. Sedangkan B-nya yaitu dikali B pangkat 4. Ini B-nya juga 1, berarti ditambah 1. Dari sini kita hitung 4 kali 3 itu 12 dikali A-nya pangkat 2 tambah 3 5 tambah 1 6 dikali B-nya 4 tambah 1 berarti pangkat 5. Artinya ini jadi 12 A pangkat 6 B pangkat 5. Sekarang nomor 3 yang nanti kita pakai sifat pembagian dan juga nanti mungkin juga ada perkaliannya. 2 pangkat 5 dikali 16 per 32 kali 2 pangkat 2. Ingat, per dengan bagi sama. 16 dengan 32 nya belum berbentuk bilangan berpangkat, berarti kita ubah dulu. 16 dengan 32 bilangan pokoknya adalah, betul, 2. Jadi ini 2 pangkat 5 dikali 16 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 1 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16. Berarti 2 pangkat 4 per 32. Tadi pangkat 4 16 kali 2 32, berarti 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 2. Nah, berarti kan yang atas ini kan perkalian. Berarti kita pakai sifat yang pertama tadi. 2 pangkat 5 tambah 4, berarti 9. Per yang bawah juga perkalian, berarti kita tambah juga 2 pangkat 5 tambah 2, 7. Baru ini kan pembagian ya, berarti dikurangi 2 pangkat
9 dikurangi 7 hasilnya adalah 2 pangkat 2. Sekarang soal terakhir nomor 4. 125 P pangkat 3 Q pangkat 6 per 5 pangkat 2 kali P Q pangkat 2. 125 nya kita bikin jadi bilangan berpangkat dengan bilangan pokok 5, jelas karena satuannya 5. 125 itu 5 pangkat berapa? 5 kali 5 25 kali 5 125, berarti 5 pangkat 3 tetap P pangkat 3 Q pangkat 6 per 5 pangkat 2 kali P Q kuadrat. Ternyata yang pembilang tidak ada yang sama, yang penyebut juga tidak ada yang sama, tapi yang sama adalah antara pembilang dengan penyebut. 5 dengan 5, P dengan P, Q dengan Q. Berarti tinggal kita kurangi karena pembagian. Jadi 5-nya pangkat 3 dikurangi 2 kali P-nya pangkat 3 dikurangi 1 ya, karena nggak ada bilangannya pangkat 1, dikali Q-nya pangkat 6 dikurangi 2. 5 pangkat 1 kali P pangkat 2 kali Q pangkat 4. Jadinya adalah 5 P pangkat 2 Q pangkat 4. Nah, bagaimana? Cukup mudah dipahami kan? Nah, sekian. Semoga bermanfaat dan dapat membantu kalian. Terus dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan share ke orang-orang yang membutuhkan. Sampai jumpa di video selanjutnya mengenai sifat perpangkatan yang ke-3, 4, dan 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.